berkenalan dengan para tokoh yang akan mengemban amanah dalam menentukan Duta Genre Bali tahun 2026. Izinkan kami memperkenalkan Dewan Juri Grand Final Pemilihan Duta Genre Provinsi Bali tahun 2026. Baik, Dewan Juri yang pertama, beliau merupakan akademisi dan praktisi kebijakan publik serta founder dari Mahardika Institute. Berikan tepuk tangan yang meriah dan selamat datang kepada Bapak Iputu Eka Mahardika, SIP MAP. Selamat datang Bapak. Dewan Juri kedua, beliau merupakan Katimja Pembangunan Keluarga Kemenduk Bangga BKKBN Provinsi Bali. Mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah Bapak Made Billy Udiana Sudibya SEMN. Selamat datang Bapak. Dewan Juri kita yang ketiga, beliau merupakan pegawai dinas pemberdayaan masyarakat, desa, kependudukan dan catatan sipil Provinsi Bali. Berikan tepuk tangan yang meriah kepada Ibu Putu Okta Rimbayani SP. Selamat datang Ibu. Dewan Juri kita yang keempat, beliau merupakan psikolog perwakilan dari IMSI Provinsi Bali. Marilah kita sambut Ibu Norma Arifri Dakwa, FPC Psikolog. Selamat datang Ibu. Dewan Juri kita yang kelima, beliau merupakan juara 1 Duta Genre Provinsi Bali tahun 2023 dan Duta Genre Indonesia Berbakat tahun 2024. Marilah kita sambut si Ketul Indra Putri Lestari. Selamat datang Indra. Baik, berikan tepuk tangan sekali lagi kepada Dewan Juri yang bertugas pada pemilihan Duta Genre Provinsi Bali tahun 2026 kali ini. Hadirin yang kami hormati, sesaat lagi kita akan beranjak ke rangkaian yang paling kita tunggu dulu. Dengan ini kita akan mengenal lebih dekat ke 9 besar finalis Duta Genre Provinsi Bali tahun 2026. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan speech dan opening number finalis Duta Genre Provinsi Bali Tahun 2026. di Puri Jagatnata pada tahun 2025 silam menjadi alam nyata bagi kami.
Ditinjau dari teori ekologi Bronfenbrenner, ini menunjukkan bukti nyata retaknya ekosistem pendukung remaja mulai dari krisis regulasi emosi hingga minimnya pendampingan. Bagi kami, permasalahan multidimensi ini tidak hanya cukup jika diselesaikan dengan cara represif, melainkan perlu adanya pendampingan yang terintegrasi berbasis data. Bagi kami, sebagai Duta Genre Klungkong, kami menghadirkan sebuah sistem yang inklusif melalui edukasi sebaya dan pengembangan life skill. Forum Genre hadir sebagai jembatan sinergi antara keluarga, sekolah, pemerintah, dan desa adat. Mari wujudkan remaja yang memiliki karakter, cerdas emosional, dan juga berdaya saing global. Saya Dewa Ayurada Naneswara. Saya Ikomang Atta Ardiana, Duta Genre Kabupaten Klungkong. Tabanan hari ini sedang dihadapkan pada alarm sunyi. Bayang-bayang pernikahan dini dan kehamilan yang tak diinginkan dapat mengancam kualitas serta masa depan sumber daya manusia kita. Ketika peta kehidupan remaja sudah mulai kabur, di sanalah lingkaran kecemasan bermula. Namun ketakutan tidak akan pernah merubah keadaan. Kami hadir bukan hanya sekedar membawa suara, tetapi membawa gerakan nyata, yaitu Smartins, sebuah jembatan edukasi berbasis edutainment untuk merajut kembali asa remaja Bali yang berencana. Bersama Aruna merajut asa dan menggapai cita menuju Bali Dwipa Jaya. Saya Lugede Army Putri Cahyani. Saya Igede Koma Agus Arfata Mahendra, Duta Genre Kabupaten Tabanan. Hari ini, permasalahan tidak hanya datang dari dunia nyata, namun juga dari dunia digital. Salah satunya judi online. Kajian Forum Genre Gianyar menemukan sebanyak 81,6% remaja setidaknya memiliki satu teman yang terlibat dalam perjudian online. Hal ini menjadi bukti bahwa judi online menjadi masalah yang perlu kita cegah dan hadapi bersama. Berangkat dari fenomena tersebut, kami percaya bahwa melindungi remaja tidak cukup hanya sebatas mengingatkan, namun perlunya aksi nyata dalam bentuk gerakan kolaboratif yang saling terintegrasi. Oleh karena itu, Forum Genre Kabupaten Gianyar datang menghadirkan Sigap
Sistem Integrasi Gerakan Anti Perjudian Online. Sebuah gerakan kolaboratif yang mengintegrasikan edukasi, pelaporan, deteksi dini, pendampingan, dan evaluasi yang berkelanjutan. Dan pada akhirnya, mari bersama ciptakan lingkungan digital yang nyaman dan aman bagi remaja, agar setiap remaja dapat menjadi generasi yang tangguh, berkarakter, siap menyokong Indonesia Emas tahun 2045. Kami Nawika, Gianyar, satu visi, satu misi, satu aksi. Saya Niputu Napadi Surya. Saya Anak Agung Gede Bagus Wahyu Wicaksana, Duta Genre Kabupaten Gianyar. Tresna, adi bisa selesai saja nah nepukin para yawana baline sana masih tabung orang kesehatan reproduksi. Padahal kan itu materi penting. Benah Tobli, tiang masih jajah saja nepokin Iwana Rejani. Justru karena sesai keanggap tabu, Liu Iwana akhirnya tersesat dalam biang. Benar tuh ya? Ini para yawana Bali ini mah kejam. Lan siapa ngalami? Om Swastiastu Semeton Sekar. Semeton, di keindahan Bali hari ini, tingginya angka kasus HIV, kehamilan tidak diinginkan, dan kekerasan seksual menjadi bukti nyata bahwa remaja memerlukan edukasi kesehatan reproduksi melalui SEKA, Sadar Kesehatan Reproduksi. Aksi ini didukung lewat platform digital Aruna, solusi untuk mencegah tabu lewat edukasi interaktif, konseling anonim sebaya, dan rujukan langsung kepada layanan kesehatan, di mana Sekar mengedukasi masyarakat. Di sana, Aruna menjadi ruang aman remaja, One act of courage journey. saving 1,000 of future for tomorrow. Sadar Kesehatan Reproduksi dari Denpasar untuk Bali demi masa depan Indonesia. Om Santi 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 Om. Saya, Komang Trisna Darmayanti, Saya Anak Agung Ngurah Agung Krisna Dananjaya, Duta Genre Kota Denpasar. Di era modernisasi saat ini, Kabupaten Buleleng masih menghadapi tantangan serius terkait tingginya angka pernikahan dini. Berdasarkan data dari KPAD Bali tahun 2024, tercatat 140 kasus pernikahan dini tertinggi di Provinsi Bali. Pada tahun 2025, tercatat 182 siswa SMP terancam putus sekolah akibat pernikahan dini. Kondisi ini menunjukkan bahwasanya
edukasi kesehatan reproduksi dan perencanaan kehidupan bagi remaja masih perlu diperkuat. Sebagai solusi, Forum Genre Kabupaten Buleleng menghadirkan Genre Action Plan, strategi kolaboratif yang mengintegrasikan edukasi melalui genre Go to School, pendidik sebaya, konselor sebaya, website edukasi, dan pendampingan keluarga. Program ini dilaksanakan bersama Kemenduk Bangga Provinsi Bali, DPMD PPKB Kabupaten Buleleng, PIKR, serta sekolah guna mewujudkan remaja yang berencana dan bebas dari pernikahan dini. Mari bersama-sama menjadi bagian dari solusi, membangun kolaborasi, dan menciptakan masa depan yang lebih baik bagi remaja. Saya, Komandea Yogi Kristiani, Saya, Sukun Siregar, Duta Genre Kabupaten Buleleng. Jening sami sejagat Bali. Lirik ini mengingatkan kita bahwa Nak Bali lahir di tanah yang kaya akan adat, budaya, dan nilai-nilai luhur. Namun, kini muncul tantangan baru. Usia yang seharusnya digunakan untuk tumbuh, belajar, dan menata masa depan justru digantikan dengan pernikahan dini. Mengutip data Kemenduk Bangga Provinsi Bali, Bangli memiliki angka ASMR yaitu 32,9%, di mana angka tersebut merepresentasikan tingginya pernikahan dini dan married by accident. Yang perlu kita bangun bukan sekedar larangan semata, melainkan bagaimana cara remaja untuk menentukan arah hidupnya. Ingat bahwa masa remaja terlalu berharga untuk dibuang di rumah tangga. Let every girl have the time to grow, to dream, and to choose her own path. Saya, Niketut Yulia Citra Lestari. Saya, Yuwayan Swanika Pratama, Duta Genre Kabupaten Bangli. Berdasarkan kajian dari Forum Genre Kabupaten Badung, perilaku seksual berisiko pada remaja terjadi karena beberapa faktor utama, yaitu rendahnya literasi tentang kesehatan reproduksi, pengaruh teman sebaya, kurangnya komunikasi dalam keluarga, dan juga karena pengaruh teknologi digital. Di Kabupaten Badung, kasus HIV/AIDS juga mengalami peningkatan dari angka 5.165 kasus pada tahun 2023 meningkat hingga 5.593 kasus pada tahun 2024. Oleh karena itu, upaya untuk pencegahan harus terus ditingkatkan. Menurut survei terhadap 500 remaja,
terdapat 83,5% remaja mengaku bahwasanya teman sebaya memiliki pengaruh yang sangat besar pada perubahan perilaku remaja. Walaupun sebagian besar dari remaja sudah mengetahui adanya perilaku seksual beresiko, namun masih diperlukan adanya edukasi yang efektif serta komunikasi yang terbuka terhadap keluarga. Oleh karena itu, perlu adanya langkah bersama untuk mencegah hal tersebut yang berfokus terhadap edukasi sebaya dan juga konseling sebaya. Dan Forum Genre Kabupaten Badung merekomendasikan program Samatan Genre Badung, sebuah langkah nyata membangun remaja yang lebih sehat, berkarakter, dan mampu bertanggung jawab akan pilihannya di masa depan. Bersama Adipara, mewujudkan remaja yang berencana. Saya, Kade Ayudila Angelina. saya, Pande Komang Rama Cahyadi Suta. Duta Genre Kabupaten Badung. Shine together, grow stronger. Saat ini, Jembrana memiliki 47 PIK-R yang telah tersebar di SMP dan SMA. Namun, Pusat Informasi Konseling Remaja bukanlah sekedar organisasi, melainkan ruang bagi remaja untuk terus tumbuh dan belajar menghadapi segala rintangan dalam kehidupannya. Melalui penghidupan PIK-R secara optimal, mampu mengarahkan para remaja menuju pendidikan dan masa depan yang lebih cerah. Bersama Genre Jembrana, mari bersinergi bersama menekan angka putus sekolah melalui peningkatan optimalisasi PIK-R bagi fondasi awal remaja. Bersama PIK-R, kita wujudkan generasi Jembrana yang sehat, cerdas, dan ceria. Salam Genre. Saya, Niputu Paramas Wanita Sada Utama. Saya, Ikadek Jovan Satya Pramana, Duta Genre Kabupaten Jembrana. Singguling, singanten, la testrek malu. Kalimat tersebut mungkin terdengar seperti sebuah candaan di telinga masyarakat Bali. Namun, di balik candaan tersebut masih terdapat data dari Antara News Bali tahun 2024 yang mencatat sebanyak 44 permohonan dispensasi kawin di Kabupaten Karangasem. Tak hanya itu, ada pula data dari Dinas PPKB Kabupaten Karangasem pada tahun 2026 terkini yang mencatat sebanyak 146 kasus kehamilan remaja. Melihat kondisi tersebut, apa yang seharusnya kita rubah? Apakah perilaku remajanya atau cara pandang masyarakatnya? Menurut kami, perubahan dimulai dari kesadaran, kemudian ditingkatkan dengan edukasi.
Karena itu, berangkat dari nilai luhur Trikaya Parisude, Forum Genre Kabupaten Karangasem menghadirkan Satya Genre yang dikemas melalui Satya Kit, Manaci Kekar, untuk berpikir sebelum mengambil keputusan, Waci Kekar, untuk membentuk komunikasi serta sudut pandang yang positif, serta Kai ke Challenge untuk mewujudkan perubahan dengan tindakan nyata. Karena seperti namanya, Manacike, Wacike, dan Kaike, Perubahan dimulai dari pikiran diaspirasikan melalui perkataan dan dibuktikan melalui tindakan. Forum Genre Kabupaten Karangasem, saking arwana maja samata. Ditya, tidak nyoman naraswara. Ditya, Ibu Duwana Swasta Giri, Duta Genre Kabupaten Karangasem. Wow, demikian tadi penampilan opening speech dan opening number dari keseluruh finalis Duta Genre Provinsi Bali tahun 2026. Sangat luar biasa sekali, Cindy. Luar biasa banget, sudah terlihat bagaimana persiapan dan kematangan yang sudah dilakukan dari para finalis, ke-9 finalis dari Kabupaten Kota Provinsi Bali. Kita mau dengar sekali lagi suara Gen Rangers. Tepuk tangan dulu semuanya. Bali. Hadirin yang kami hormati, seperti yang tadi sudah kami sampaikan, seluruh finalis Duta Genre Provinsi Bali tahun 2026 telah menjalani tahap karantina yang terdiri dari berbagai penugasan, challenge, pembekalan materi, hingga tes tulis dan deep interview yang nantinya akan menentukan 6 besar finalis Duta Genre Provinsi Bali tahun 2026. Kira-kira penonton siapakah yang akan menjadi 6 besar Duta Genre Provinsi Bali tahun 2026? Sekali lagi silakan siapa? Sangat keras sekali suaranya, Cindy. Sangat menggemarkan gedung ketiran awal. Betul. Untuk itu tanpa berlama-lama lagi, mari kita panggilkan bersama finalis Duta Genre Provinsi Bali tahun 2026. Finalis Duta Genre Provinsi Bali tahun 2026. Baik, dan kami mohon juga dengan hormat kepada seluruh penonton dari masing-masing kabupaten kota, kami mohon kondusivitasnya karena acara masih berlangsung, masih sangat panjang, jadi tetap dijaga semangat dan spiritnya sampai akhir nanti. Tentu saja bawakan busana cantik hari ini Betul. dari 9 finalis Duta Genre Provinsi Bali, sama seperti kita dibalut oleh busana dari Barana Busana Bali dan Today Bali Wedding. Baik, hadirin, tanpa menunggu waktu yang lama lagi, mari kita mulai pengumuman 6
besar finalis Duta Genre Provinsi Bali tahun 2026 dari kategori putri terlebih dahulu. Dan kami mohon kondusivitas dari seluruh pihak penonton karena acara ini adalah acara yang sangat penting. Langsung saja kita ucapkan selamat datang kepada finalis pertama putri yang berhasil menempati 6 besar Duta Genre Bali tahun 2026. Selamat kami ucapkan kepada finalis putri dengan nomor urut 3. Tersisa 5 posisi yang menempati 6 besar Duta Genre Provinsi Bali kategori putri. Selamat datang kami ucapkan putri dengan nomor urut 3 Kabupaten Gianyar Iputu Nawani Surya. Lagi kami mohon kondusivitas dari para penonton. Kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Selamat datang putri dengan nomor urut 2 tempat lagi yang tersisa untuk 6 besar putri Duta Genre Provinsi Bali. Kita undang dengan tepuk tangan yang meriah. Selamat putri dengan nomor urut 6 Kabupaten Bali. Kita berjaya Cinta Lestari. Baik, kita tahan dulu, 1 tempat tersisa lagi untuk finalis putri. Kita selanjutnya beranjak ke pengumuman 6 besar finalis putra Duta Genre Provinsi Bali tahun 2020. Finalis putra pertama yang memasuki jajaran 6 besar, kami ucapkan selamat kepada finalis putra dengan nomor urut 1 dari Kabupaten Guntur, Ikoma Alma Ardiana. Baik, menyusul di 6 besar, berikan tepuk tangan yang meriah untuk finalis putra dengan nomor urut 3 dari Kabupaten Gianyar, Anak Agung Gede Bagus Wahyu Wicaksana. Selanjutnya, masih di 6 besar, kami ucapkan selamat kepada finalis putra dengan nomor urut 4 dari Kota Denpasar, Anak Agung Nurul Agung Krisna Dananjaya. Tiga tempat tersisa, kira-kira dari kabupaten mana? Kami ucapkan selamat kepada finalis putra dengan nomor urut 5 dari Kabupaten Buleleng atas nama Sugeng Siregar. Menyusul di 6 besar,
kami ucapkan selamat kepada finalis putra dengan nomor urut 7 dan Bago Pandikona Romanca Yadi Sultan. Tersisa satu posisi lagi untuk kategori putra dan putri di jajaran 6 besar Duta Genre Provinsi Bali tahun 2020. Untuk itu kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah putri dengan nomor 8. Dan satu tempat tersisa untuk kategori putra. Kira-kira dari kabupaten mana? Kami ucapkan selamat kepada finalis putra dengan nomor urut 9 dari Kabupaten Karangasem, Ibu Ruwana Suratagiri. Inilah dia 6 besar Duta Genre Provinsi Bali tahun 2026. Baik, kepada para finalis disilakan untuk mengambil tempat yang telah ditentukan. Baik, wow, mana pendukungnya Genre Des Bali? Luar biasa sekali semangatnya ya biar saya siang hari ini. Karena di depan kita sudah ada 6 besar putra dan putri. Selamat kami ucapkan sudah ada di 6 besar finalis Duta Genre Provinsi Bali tahun 2026. Dan baik, acara akan kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab 6 besar Duta Genre Provinsi Bali tahun 2026. Adapun teknis untuk tanya jawab 6 besar kali ini adalah sesi tanya jawab akan kita mulai dari finalis putri terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan finalis putra. Para finalis akan dipersilakan untuk mengambil kertas yang bertuliskan nomor pada fishbowl yang akan disiapkan oleh panitia. Pertanyaan akan dibacakan oleh MC sesuai dengan nomor soal yang diambil oleh finalis. Dan waktu menjawab setiap finalis adalah 45 detik dimulai saat kata pertama diucapkan. Dan waktu akan berakhir ditandai dengan suara berdetik. Baik, kami undang finalis putri yang pertama, yaitu finalis putri dengan nomor urut 1 untuk berada di posisi yang telah ditentukan. Baik, gimana perasaannya sudah lolos 6 besar? Astaga, saya senang. Astaga, saya senang sangat soft spoken ya. Peserta dengan nomor urut 1, baik. Silakan panitia, kita akan berikan waktu peserta dengan nomor urut 1 putri untuk mengambil pertanyaan dari fishbowl. Silakan dibuka. Kira-kira mendapatkan pertanyaan nomor urut berapa? Nomor 13. Pertanyaan nomor 13. Baik, pertanyaan nomor 13 akan saya bacakan. Menurut TER atau Total Fertility Rate tidak hanya sebatas angka statistik, tetapi berhubungan erat dengan kesiapan ekonomi, mental, dan kesehatan reproduksi pasangan muda. Menurutmu,
Bagaimana strategi konkret Duta Genre dalam menanamkan kesadaran family planning kepada remaja agar TFR yang ideal sejalan dengan kualitas keluarga yang melahirkan generasi bebas stunting? Apakah pertanyaan sudah jelas? Sudah. 45 detik dimulai ketika kata pertama diucapkan. Baik, terima kasih. Total fertility rate atau total kelahiran ini merupakan rata-rata kelahiran dari seorang perempuan di usia produktif 15 hingga 49 tahun. Yang dimana untuk membangun sebuah family planning perlu adanya komunikasi gap pola pikir antara orang tua dengan anak. Dan inilah peran Duta Genre untuk menjadi fasilitasi untuk sebuah forum yang inklusif agar bisa membangun dan menjembatani antara pola pikir komunikasi seorang orang tua dengan anaknya, sehingga bisa menciptakan SDGs Sustainable Development of Goals, bisa mewujudkan 17 tujuan pembangunan berkelanjutan. Karena saya percaya be kind, be aware, and be responsible. Sekian, terima kasih. Wow, luar biasa sekali jawaban dengan waktu yang tepat. Kami persilakan peserta putri yang nomor 1 kembali ke belakang panggung, silakan. Luar biasa sekali ya Dwi Arta ya jawabannya. Kita akan lanjutkan peserta putri dengan nomor urut 3 untuk melakukan sesi Q&A yang 6 besar. Baik, silakan langsung mengambil pertanyaan dalam fishbowl. Silakan dibuka, kira-kira mendapatkan nomor berapa? Mendapatkan nomor 5. Baik, pertanyaan nomor 5 akan langsung saya bacakan. Sustainable Development Goals atau SDGs merupakan komitmen global untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Salah satu tujuan yang memiliki keterkaitan erat dengan program genre adalah tujuan kelima, yaitu gender equality, yang tidak hanya berbicara mengenai kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga penghapusan skala bentuk diskriminasi dan kekerasan berbasis gender. Namun demikian, berbagai tantangan seperti stereotip gender, kekerasan berbasis gender, hingga ketimpangan akses terhadap pendidikan masih dialami oleh sebagian remaja. Menurut pendapatmu, bagaimana peran remaja sebagai agen perubahan dalam mendukung terwujudnya SDGs tujuan kelima yaitu gender equality? Apakah pertanyaan bisa dipahami? Baik, dapat. 40 detik dimulai dari kata pertama yang diucapkan. Baik, terima kasih. Untuk mewujudkan tujuan kita, yaitu gender equality atau kesetaraan gender, hal yang perlu kita ketahui pertama-tama adalah tupoksi dari gender itu sendiri, di mana gender sudah memiliki perannya masing-masing, di mana perempuan tidak harus terus tetap di rumah dan juga laki-laki tidak harus terus bekerja di luar. Oleh karena itu, pendekatan yang dapat saya lakukan sebagai Duta Genre adalah yang pertama, dengan menargetkan sosialisasi kepada remaja-remaja untuk menerapkan kesetaraan gender, sehingga mereka terbiasa menerapkan dan hal itu dapat terhenti. Selanjutnya, yang kedua, saya akan meningkatkan kembali apa itu inklusivitas kepada masyarakat. Baik, demikian tadi jawaban yang luar biasa dari finalis putri dengan nomor urut 3. Baik, kami persilakan untuk mengambil posisi kembali untuk finalis putri dengan nomor urut 3. Dan kami mengundang finalis putri dengan nomor urut 4 untuk melakukan sesi Q&A yang besar. Baik, silakan untuk mengambil pertanyaan dalam fishbowl. Nomor 8. Baik, mendapatkan pertanyaan nomor 8. Akan langsung saya bacakan. Pertanyaan nomor 8. Kemudahan penggunaan layanan pay later dan pinjaman digital mulai mempengaruhi pola konsumsi generasi muda. Dalam perspektif genre, mengapa literasi keuangan perlu menjadi bagian dari perencanaan kehidupan berkeluarga sejak usia remaja? Apakah pertanyaan dapat dipahami? Dapat dipahami.
Baik, 45 detik dimulai ketika kata pertama diucapkan. Baik, terima kasih. Plan is the key of our life. Maka dari itu, kemudahan kita untuk mengakses pay later adalah tantangan bagi remaja. Maka dari itu, saya menemukan solusi 3C. Cerdas informasi, cerdas dalam menangani kejahatan siber di pay later, kemudian ketiga, cerdas mengedukasi. Saya sebagai seorang duta genre mengajak remaja untuk memanfaatkan 3C ini demi melanjutkan yang namanya literasi keuangan bagi remaja. Sebagai duta genre, saya memiliki tanggung jawab untuk mengajak otoritas jasa keuangan sebagai mitra untuk membuat solusi yakni modul literasi keuangan yang akan dirilis sebagai solusi edukasi bagi para remaja di kota. Baik, demikian tadi jawaban dari Finalis Putra dengan nomor urut 4. Kami persilakan untuk Finalis Putri nomor 4 mengambil posisi kembali. Dan kita akan sambut Finalis Putri dengan nomor urut 5 untuk melaju ke sesi Q&A. Baik, silakan untuk mengambil pertanyaan dalam Facebook. Kira-kira mendapatkan nomor pertanyaan berapa? Nomor 10. Baik, pertanyaan nomor 10 akan langsung saya bacakan. Di era pesatnya Artificial Intelligence atau AI, kesenjangan informasi justru semakin lebar bagi remaja disabilitas dan remaja di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Bagaimana ide inovasi platform edukasi genre berbasis teknologi inklusif yang dapat menjangkau kelompok rentan tersebut tanpa meninggalkan siapapun? Apakah pertanyaan sudah jelas? Siap, sudah. 45 detik dimulai ketika kata pertama diucapkan. Baik, terima kasih. Saya sadar bahwasannya saat ini di era teknologi memiliki dua dampak, yang ini dampak positif dan juga dampak negatif. Dan peran saya sebagai seorang remaja yaitu adalah dengan memberikan sebuah edukasi melalui Deraya, dedikasi remaja berkarya, yang dimana Deraya sudah menyasar ke 12 sekolah yang ada di Kabupaten Buleleng, termasuk ke daerah-daerah rentan 3T, yang dimana sudah menyasar ke 345 remaja yang ada di Kabupaten Buleleng. Karena dengan Deraya saya percaya bahwasannya data tanpa aksi hanyalah sebuah angka, dan aksi berdasarkan data adalah langkah yang nyata. Sekian dan terima kasih. Wow, jawabannya luar biasa. Lugas dari Putri Finalis nomor 5. Kami persilakan untuk kembali ke tempat. Baik, kami sambut Finalis Putri selanjutnya dengan nomor urut 6 untuk melaksanakan sesi Q&A 6 besar. Baik, apakah sudah siap untuk melaksanakan sesi Q&A? Sangat siap. Baik, kami persilakan untuk mengambil pertanyaan dalam Facebook. Kira-kira mendapatkan pertanyaan dengan nomor 1. Baik, nomor 1. Langsung saja pertanyaan nomor 1. Perkembangan AI dan media sosial melahirkan ancaman baru seperti doxing dan penyebaran konten intim tanpa persetujuan. Jika seorang korban kejahatan cyber ini mendatangi PIK-R dalam keadaan trauma yang mendalam, bagaimana skema pemberdayaan dan perlindungan terpadu yang kamu hadirkan? Apakah pertanyaan bisa dipahami? Dapat dipahami. Baik, 45 detik dimulai ketika kata pertama diucapkan. Baik, terima kasih. AI atau Artificial Intelligence adalah segala hal yang sekarang kita banyak gunakan, di mana itu merupakan salah satu program prioritas dari program Bangga Kencana, di mana AI dapat berarti pisau bermata dua, di mana ketika kita memanfaatkannya dengan baik maka akan menjadi langkah yang positif. Namun jika berdampak negatif, maka kita hanya bisa membuli seseorang menggunakan AI sebagai bahan olok-olok, sehingga banyak sekali remaja yang datang ke PIK-R dengan keadaan yang tidak baik-baik saja.
Sebagai duta genre, peran saya adalah mengangkat program Gen Up atau genre update yang akan dilakukan melalui dua kegiatan, yaitu edukasi secara digital dan penyuluhan langsung kepada masyarakat. Sehingga Baik, demikian tadi jawaban Baik, dari terima finalis kasih. putri dengan nomor urut 6 dari Kabupaten Bangli. Terima kasih. Baik, kalau misalkan untuk kembali ke tempat, kita akan undang finalis putri terakhir di 6 besar. Silakan untuk finalis putri dengan nomor urut 8. Baik, silakan kita akan persilakan untuk mengambil pertanyaan di fishbowl. Kira-kira mendapatkan nomor urut pertanyaan nomor 3. Baik, nomor 3. Langsung saja saya bacakan pertanyaan nomor 3. Fenomena kekerasan seksual pada remaja kerap kali menempatkan korban pada posisi yang disudutkan atau victim blaming. Bahkan tak jarang terjadi di lingkungan terdekat. Sebagian pihak berpendapat bahwa kurangnya pengawasan keluarga menjadi penyebab utama, sementara pihak lain menyalahkan minimnya regulasi hukum yang tegas. Bagaimana kamu menyikapi kedua pandangan ini dan apa peran konkretmu dalam membangun sistem perlindungan yang sebaya? Apakah pertanyaan bisa dipahami? Siap, dapat dipahami. 45 detik dimulai ketika kata pertama diucapkan. Baik, terima kasih. Kekerasan seksual merupakan salah satu masalah krusial yang jika tidak ditangani tentunya akan menjadi masalah nyata bagi lingkungan. Tentu sebagai duta genre, sosok yang sudah dipilih dan terpilih untuk menjadi role model, langkah nyata yang akan saya lakukan adalah dengan menggunakan kerjasama multi helix. Tidak hanya dengan orang tua saja, namun perlunya pengawasan penting dari pengawasan pemerintah dan juga dengan mengoptimalkan pusat informasi konseling remaja, menggunakan konsep peer educator dan peer counselor sebagai ruang aman nyata bagi remaja. Oleh karena itu saya mengajak seluruh remaja yang ada di ruangan ini untuk bersama meningkatkan kesadaran atas kepentingan menjaga kekerasan dan stop pada kekerasan. Sekian dari saya dan terima kasih. Baik, terima kasih finalis putri dari Kabupaten Jembrana. Persilakan untuk kembali ke tempat. Baik, sesi selanjutnya kita akan lanjutkan sesi tanya jawab untuk kategori putra. Kami undang putra nomor urut 1 untuk bergabung bersama kami di tengah. Kita akan melaksanakan sesi tanya jawab 6 besar. Silakan diambil nomor undiannya. Baik, mendapatkan nomor berapa? 12. Nomor 12. Mohon didengarkan pertanyaannya dengan baik. Tantangan besar remaja saat ini bukan lagi sekedar menghindari teriak KRR konvensional, melainkan maraknya fenomena remaja usai sekolah yang terjebak hutang pinjaman online atau pinjol, ilegal, dan kecanduan judi online akibat gaya hidup konsumtif. Banyak dari mereka kehilangan masa depan akademiknya karena stres terlilit hutang di usia muda. Apa peran nyata yang akan kamu lakukan sebagai duta genre untuk membentengi remaja dari jebakan digital tersebut? Sudah jelas dengan pertanyaannya? Siap, sudah. 45 detik dimulai dari kata pertama diucapkan. Baik, terima kasih. Remaja memiliki banyak tantangan, salah satunya di era digitalisasi saat ini. Di mana sebagai seorang duta genre, saya memiliki sebuah terobosan yang saya beri nama SADA, Sharing Digitalisasi dan Aksi Riang. Sebuah program yang saya rancang untuk memberikan pemahaman dan juga penguatan terhadap life skill, di mana dengan remaja mampu mengenali diri dan juga berpikir kritis, remaja pasti akan tidak terjebak dalam pinjaman online. Dan juga saya juga memanfaatkan media sosial sebagai sarana edukasi penyebar luasan informasi. Karena saya percaya dari satu aksi mampu mewujudkan ribuan mimpi untuk Provinsi Bali. Sekian, terima kasih. Sangat tepat waktu. Terima kasih finalis putra dengan nomor 1, disilakan untuk kembali ke belakang panggung. Dan kami undang finalis putra dengan nomor urut 3 dari Kabupaten Gianyar. Silakan mengambil tempat.
Silakan panitia untuk memberikan nomor soalnya. Baik, mendapatkan pertanyaan nomor berapa? Baik, mendapatkan pertanyaan nomor 7. Pertanyaan nomor 7, mohon didengarkan dengan baik. Media sosial kerap menjadi panggung bagi fenomena pamer gaya hidup atau flexing yang tanpa disadari memicu maraknya gangguan kecemasan atau anxiety serta perasaan takut tertinggal tren atau FOMO di kalangan remaja Bali karena selalu membandingkan hidupnya dengan hidup orang lain. Mengacu pada pentingnya aspek ketahanan mental bagi generasi muda, bagaimana kamu memandang peran internal ketahanan mental dalam membentengi psikologis remaja dari dampak negatif arus informasi digital tersebut? Pertanyaannya sudah jelas? Baik, sudah. 45 detik dimulai ketika kata pertama diucapkan. Baik, semuanya, terima kasih. Faktanya bahwa remaja saat ini memiliki rata-rata waktu screen time-nya itu 7 jam. Angka yang besar tapi tidak bisa kita pandang sebelah mata karena perlunya pendampingan dari orang tua dan juga kesiapan mental dari remaja itu sendiri. Ketika terlalu lama menggunakan media sosial dan terbawa arus modernisasi akan menyebabkan permasalahan kesehatan mental. Menjawab permasalahan ini, saya mengusung WUS Movement Connect dengan menghadirkan Duta Bahasa Provinsi Bali dengan memaparkan materi tentang literasi digital demi menciptakan kesehatan mental remaja yang sejahtera. Ketika hal tersebut bisa kita laksanakan bersama, maka saya percaya kesehatan mental yang dialami oleh remaja akan Baik, tetap demikian tadi sejahtera. jawaban dari Terima Finalis kasih. Putra dengan nomor urut 3 dari Kabupaten Gianyar. Silakan untuk kembali ke tempat. Dan kita lanjutkan kepada finalis putra dengan nomor urut 4 dari Kota Denpasar. Kami silakan. Silakan panitia untuk memberikan nomor soal kepada peserta. Mendapatkan pertanyaan nomor berapa? Nomor undi 4. Pertanyaan nomor 4 mohon didengarkan dengan baik. Fenomena married by accident atau MBA masih menjadi salah satu penyebab meningkatnya dispensasi nikah di kalangan remaja. Dalam kondisi tersebut, keluarga sering dihadapkan pada pilihan yang tidak mudah antara melanjutkan kehamilan dengan pernikahan atau menunda pernikahan hingga kedua belah pihak benar-benar siap membangun keluarga. Sebagai duta genre, bagaimana kamu memandang dilema tersebut? Berikan pendapatmu beserta alasan yang sesuai dengan substansi program genre. Sudah jelas dengan pertanyaannya? Sudah jelas. Waktu 45 detik dimulai ketika kata pertama diucapkan. Baik, terima kasih. Berbicara tentang kasus married by accident atau perhamilan di luar nikah merupakan salah satu kasus yang memang sudah marak terjadi di Provinsi Bali. Tentu perasaan saya melihat kasus ini adalah sangat krisis, yang mana dalam pelaksanaannya sendiri banyak sekali generasi muda yang pada akhirnya putus sekolah dan tidak mampu melanjutkan kehidupannya. Oleh sebab itu pentingnya kita untuk memahami PUP atau pendewasaan usia pernikahan atau perkawinan yang terdapat dalam genre, yakni 21 untuk perempuan dan 25 untuk laki-laki. Di samping itu kita juga perlu untuk menegaskan pentingnya 10 dimensi kesiapan berkeluarga bagi generasi muda agar mampu tercipta generasi muda yang sehat, cerdas, ceria. Terima kasih. Baik, ini tadi jawaban dari finalis putra dengan nomor urut 4. Kami silakan untuk kembali ke belakang panggung. Baik, selanjutnya kami undang finalis putra dengan nomor urut 5 dari Kabupaten Buleleng untuk bersama kami di tengah. Silakan diambil nomor pertanyaannya. Nomor undi 2. Pertanyaan nomor 2. Mohon didengarkan baik-baik. Bentuk perundungan kini telah bergeser pesat ke ranah digital melalui cyberbullying
yang seringkali menimbulkan dampak psikologis berat hingga keputusan putus sekolah. Jika kamu terpilih sebagai duta genre, di luar kampanye media sosial yang konvensional, langkah intervensi terintegrasi seperti apa yang akan kamu lakukan untuk merangkul korban sekaligus mengedukasi pelaku secara efektif? Sudah jelas dengan pertanyaannya? Sudah. 45 detik dimulai ketika kata pertama diucapkan. Baik, terima kasih. Tentunya saat ini banyak sekali kasus perundungan yang terjadi, baik di dunia nyata maupun di dunia media sosial. Dan di sini kita sebagai genre mempunyai peran krusial dan juga penting dalam menuntaskan permasalahan ini. Saya sendiri menyusun program yang bernama Sobat Remaja, yang dimana ini menerapkan terkait penerapan meaningful participation dengan pendekatan peer-to-peer approach dan juga behavior change communication, yang dimana nantinya pelaku dan korban bukan hanya dirubah melalui edukasi ataupun terkait sikap dan juga pengetahuan, tapi juga melalui turun langsung mendampingi dan juga melakukan kolaborasi dengan memberdayakan duta genre desa, pikir ataupun forum di kabupaten setiap di provinsi Bali, agar nantinya tercipta remaja yang berkualitas dan berencana. Terima kasih. 5 dari Kabupaten Buleleng. Habis silakan untuk kembali ke belakang panggung. Kita lanjutkan kepada finalis putra dari Kabupaten Bandung. Silakan bersama kami. Silakan diambil pertanyaannya. Mendapatkan pertanyaan nomor berapa? Nomor 11. Pertanyaan nomor 11. Mohon didengarkan dengan baik-baik. Fenomena sandwich generation merupakan implikasi nyata dari rendahnya literasi finansial dan perencanaan hidup di masa lalu, yang kini menjadi beban ganda bagi generasi muda. Sebagai duta genre, strategi transformatif apa yang akan Anda formulasikan untuk memutus rantai sandwich generation melalui penguatan kemandirian finansial dan pendewasaan usia perkawinan sehingga mampu membangun ketahanan keluarga di masa depan? Sudah jelas dengan pertanyaannya? Sudah. Waktu 45 detik dimulai dari kata pertama diucapkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Melihat fenomena tersebut, yaitu sandwich generation, yang harus dipandang lebih lanjut karena pastinya sangat berdampak buruk di dalam sebuah keluarga, di mana sandwich generation ini di dalam genre itu berkaitan dengan fungsi keluarga, yaitu fungsi finansial. Dengan adanya finansial yang baik, pastinya akan menciptakan keluarga yang sejahtera. Dan di dalam program saya, yaitu Armada, Arah Masa Depan Remaja yang Sehat, mengajak remaja untuk mengetahui menciptakan keluarga yang sehat dan juga sejahtera, baik itu di bagian finansial dan juga ekonomi. Dan sebuah kehidupan juga dimulai sebuah dengan perencanaan, dan karena kehidupan pastinya akan menciptakan masa depan yang cerah, karena hidup berencana. Demikian tadi jawaban dari finalis putra dari Kabupaten Bandung. Terima kasih. Kami silakan untuk kembali ke belakang panggung. Dan kami kan finalis putra terakhir. Finalis putra dengan nomor urut 9 dari Kabupaten Karangasem. Silakan diambil pertanyaannya. Mendapatkan pertanyaan nomor berapa? Nomor 9. Baik, pertanyaan nomor 9 mohon didengarkan dengan baik-baik. Pertanyaannya adalah, apabila terdapat pasangan remaja berusia 18 tahun yang telah sukses secara finansial, misalnya konten kreator atau pengusaha muda, dan dapat restu penuh keluarga untuk menikah, apakah menurutmu batasan usia rekomendasi BKKBN yaitu 21 dan 25 tahun masih wajib ditaati? Apakah pertanyaan sudah jelas? Sudah jelas. Baik, 45 detik dimulai ketika kata pertama diucapkan. Terima kasih atas pertanyaannya. Tentu saja kesiapan finansial tidak cukup untuk menjalankan pernikahan. Butuh kesiapan mental, kesiapan dan yang lain-lainnya, seperti 10 kesiapan berkeluarga.
Dan yang akan saya lakukan adalah menjalankan program saya, yaitu Resi Remaja Mengedukasi, untuk mengedukasi remaja-remaja yang ada di Bali untuk tetap mempersiapkan pernikahannya secara matang. Karena ketika kita mengempuh Rama hari ini, juga mengempuh masa depan yang akan kita dapatkan nantinya. Because small thing that doing with today can big impact tomorrow. Thank you. Baik, demikian tadi jawaban yang luar biasa dari finalis putra dengan nomor urut 9. Kami silakan untuk kembali ke belakang. Baik, luar biasa Duyarta, kita sudah melihat ke 6 pasang finalis Duta Genre Provinsi Bali. Luar biasa sekali pertanyaannya, semua dijawab lugas tuntas ya Duyarta. Kira-kira siapa yang akan masuk 3 besar nanti? Tetap dijaga semangatnya teman-teman karena perjalanan masih sangat panjang. Benar banget, karena selanjutnya kita akan mempersilahkan Dewan Juri untuk melakukan penilaian dan mendapatkan penilaian selanjutnya untuk menentukan 3 besar. Tapi sebelum itu, hadirin yang kami hormati, sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi, profesionalisme, serta kontribusi yang telah diberikan dalam proses penilaian Grand Final Pemilihan Duta Genre Provinsi Bali tahun 2026. Selanjutnya akan dilaksanakan penyerahan sertifikat kepada Dewan Juri. Untuk itu kami mengundang Ketua Forum Genre Indonesia Provinsi Bali untuk menuju ke atas panggung menyerahkan piagam penghargaan. Selanjutnya kami turut mengundang Ketua Dewan Juri Grand Final Duta Genre Provinsi Bali tahun 2026. Kami persilahkan untuk naik ke atas panggung Bapak Ibu Baiklah Mahardika SIP MAP, Bapak Made Billy Udiana Sudibya SEMF, Ibu Putu Oktari Bayani SP, Ibu Norma Arindri Dakwa MC Psikolog, dan Diketuk Indra Putri Lestari. Baik, kami mengundang Ketua Forum Genre Indonesia Provinsi Bali didampingi dengan Ketua Panitia untuk menyerahkan sertifikat penghargaan kepada Dewan Juri. Baik, kita lanjutkan dengan sesi foto bersama. Foto akan saya pandu dalam 1, 2, 3. Salam genre. 1, 2, 3. Sekali lagi berencana itu keren. 1, 2, 3. Baik, terima kasih kepada seluruh Dewan Juri yang telah bertugas pada hari ini. Dan kami persilakan untuk menuju ke ruang diskusi untuk melakukan diskusi penentuan 3 besar Duta Genre Provinsi Bali tahun 2026. Dan kami mohon untuk Ketua Forum Genre Indonesia Provinsi Bali dan Ketua Panitia untuk tetap berada di atas panggung, karena acara akan kita lanjutkan dengan apresiasi kepada koreografer dan komposer opening dance finalis Duta Genre Provinsi Bali tahun 2026. Apresiasi berikutnya ingin kami sampaikan pada sosok-sosok yang ada di balik opening dance yang telah kita saksikan bersama. Melalui kreativitas, dedikasi, dan sentuhan artistiknya, beliau telah menghadirkan sajian karya yang tidak hanya memukau, tapi juga mencerminkan semangat serta karakter generasi berencana. Dengan ini kami mengucapkan terima kasih kepada Niputu Nisa Sivana Pranyani selaku koreografer dan Imadi Agus Indra Putra selaku komposer opening dance
Grand Final Duta Genre Provinsi Bali tahun 2026. Beri tepuk tangan hadirin. Kepada Nesa dan Kak Agus Indra. Baik, penghargaan yang diberikan kepada Ketua Panitia dan juga Ketua Forum Genre Provinsi Bali sebagai bentuk rasa terima kasih kami atas karya dan dedikasinya. Baik, kita akan lanjutkan dengan sesi foto bersama. Izinkan saya pandu dalam 1, 2, 3. Salam genre. 1, 2, 3. Terima kasih kami ucapkan sekali lagi yang sebesar-besarnya kepada koreografer dan komposer opening dan finalis Duta Genre Provinsi Bali tahun 2026. Selanjutnya, tidak lupa juga kami mengucapkan terima kasih kepada sponsor yang sudah membuat kita cantik dan ganteng pada siang hari ini. Yang pertama kami ucapkan terima kasih kepada Bank Pembangunan Daerah Bali dan Barana Busana Bali. Kami undang untuk dapat naik ke atas panggung. Baik, penyerahan sertifikat akan dilakukan oleh Ketua Forum Genre Indonesia Provinsi Bali didampingi dengan Ketua Panitia Pelaksana Abidjan Genre Bali tahun 2020. Terima kasih kami ucapkan sekali lagi kepada Bank Pembangunan Daerah Bali dan Barana Busana Bali. Baik.